warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat membersamai Anda dalam program Unhas Sehat. Nah baik pemirsa, tepat pada tanggal 28 Juli 2024 baru-baru ini kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Nah tentunya penyakit ini diperingati secara global atau secara internasional ini bukan tanpa alasan. Pasalnya penyakit yang mematikan ini nyatanya telah menyebabkan jutaan kasus kematian setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020 WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa hepatitis ini merupakan salah satu penyakit prioritas yang harus ditangani oleh negara-negara di dunia dan termasuk Indonesia tentunya. Nah di episode kali ini kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi mengenai hepatitis ini sebenarnya seperti apa sih dan bagaimana pencegahan serta penanganan dari penyakit ini. Nah di sini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Dr. Rini Rahmawarni Bahtiar. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan pakar atau dokter spesialis di bidang penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Selain di RS Unhas, kesibukannya di mana aja nih dok? Ya tentu saya sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Unhas dan jejaringnya. Oke, ternyata beliau juga mengajar ya di Unhas. Nah, kita masih bincang-bincang terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia ini dok. Mungkin pemirsa Unhas TV ini sudah sering mungkin mendengar, tapi belum tahu secara pasti sebenarnya penyakit hepatitis ini seperti apa sih dok? Iya, jadi hepatitis adalah suatu penyakit yang menyerang hati, di mana menyerang hati menyebabkan peradangan pada hati. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari virus, bakteri bisa, ada juga yang non virus. Jadi Iva itu bisa terserang karena obat-obatan, bisa karena penyakit tertentu ya, misalnya demam tipes terkena hati, jadi bisa hepatitis tipes dan berbagai macam. Yang berkaitan dengan tadi Iva singgung mengenai Hari Hepatitis Sedunia, WHO memang mencanangkan untuk berhati-hati terhadap penularan ataupun memperhatikan pengobatan untuk orang-orang yang sudah terpapar hepatitis, terutama hepatitis virus. Hepatitis virus. Jadi bukan hanya virus ya, ternyata dok banyak sumber juga, atau media penyebaran penyakit ini. Nah mungkin untuk gejalanya sendiri, bagaimana sih dok seseorang ini dapat mendeteksi apakah dirinya ini terserang penyakit hepatitis gitu dok? Hepatitis kalau di umum kan biasa dikenal dengan penyakit kuning. Nah kalau penyakit kuning ini ada yang tadi sudah saya sampaikan berbagai macam penyebabnya, kita mungkin lebih khususkan ke virus. Nah, kalau dia virus ada gejala sebelumnya, mulai dari yang bergejala seperti lemas, demam, mual, muntah, nyeri perut, dan sampai ada juga yang tidak mempunyai gejala. Nah, misalnya seperti capek-capek saja. Nah, ini yang tentu jadi concern kita, harus hati-hati karena ternyata tidak bergejala. Ya. Sampai gejala berat. Gejala berat itu ya bisa sampai menimbulkan kematian karena gagal organ, misalnya gagal hati, seperti itu. Jadi itu tadi ya tidak ada gejala yang spesifik seperti itu ya dok. Yang mungkin yang ringan-ringan saja yang tentunya pemirsa Unhas TV harus perhatikan seperti itu ya. Jangan menganggap sepele gejala-gejala yang ringan seperti itu, sebaiknya langsung diperiksakan. Nah untuk penularannya sendiri dok. Nah ketika ada orang yang terkena hepatitis di sekitar kita gitu kan, itu bisa menular lewat media apa saja gitu. Nah karena dia bisa menular, makanya WHO ataupun kita di Indonesia ini hati-hati sekali karena penularannya bisa bermacam-macam. Kita mulai dari jenis hepatitisnya dulu. Jadi hepatitis ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Banyak masyarakat yang menganggap kalau sudah kena A bisa kena B. Ternyata tidak begitu. A itu sendiri, misalnya A itu Iva, B itu Rini gitu ya. Jadi namanya diberi abjad biar virusnya dikenali dengan virus A, virus B, dan virus C. Di Indonesia ataupun di negara dunia umumnya adalah mengenal virus A, B, dan C. Yang umum. A itu bisa sembuh sempurna. Sembuh sempurna artinya tidak bergejala sisa lagi setelah menderita penyakit. Hepatitis virus B dan C bisa tinggal di dalam tubuh, jadi disebut kronik. Jadi ada yang akut, sakitnya seperti tadi disampaikan mulai yang tidak bergejala sampai bergejala berat, kemudian dia tinggal di tubuh, bisa sampai 6 bulan. Nah kalau lebih dari 6 bulan kita sebut dia kronik. Nah
dia diam-diam di dalam tubuh bukan berarti tidak menularkan. Nah, menularkan untuk B dan C ini bisa dari berbagai macam. Iya. Yang pertama yaitu hubungan seksual, ya, menggunakan alat-alat kesehatan yang terkontaminasi, kena jarum, kena dengan penderita bisa menular seperti itu. Dari transfusi darah, ya, dari ya tentu dari obat-obat terlarang, ya, narkoba dan sebagainya, menggunakan jarum suntik berganti-gantian. Nah, itu juga rentan untuk kena. Nah, kalau yang hepatitis A itu biasanya ada yang sampaikan, oh nggak boleh gabung makanannya, ya, nggak boleh alat makan, iya. Nah, untuk hepatitis A saja. Jadi kalau B dan C jangan makanannya dipisah karena penularannya tidak dari situ, tetapi melalui darah dan cairan tubuh. Yang A, iya. Dan A itu saya ulang lagi bahwa dia bisa sembuh sempurna. Ya, bisa sembuh sempurna. Dan untuk B dan C memang kita memperhatikannya di kesehatan, di dunia kesehatan sendiri sebenarnya sudah mengetahui, sudah mengerti bahwa alat-alat itu kan kalau ke laboratorium kan Iva biasa datang, ya. Kalau misalnya ini ya jarumnya baru iya, betul, diperlihatkan, iya, Dok. Dan yang diambil darahnya atau yang mendapatkan pengobatan lihat bahwa memang ini obat jarum yang baru disuntikkan dan langsung dibuang setelah digunakan. Ya, setelah digunakan dan alat tersebut atau jarum tersebut dibuang di limbah khusus. Ada penampungannya sendiri, beda dengan limbah. Iya, supaya yang membersihkan dan lain sebagainya tidak tertular, berisiko tertular tentunya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk penularan. Kalau dari ibu ke anak berarti berpotensi ya, Dok, juga. Untuk ibu dan dari ibu itu, ke bayi, iya. Nah, ini juga yang jadi PR kita sebagai orang yang berkecimpung di kesehatan, bukan cuma mengobati tetapi juga melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini tentu diberikan kepada ibu-ibu calon pengantin, ibu-ibu yang keinginan untuk hamil dan sementara hamil. Nah, semua kan di puskesmas sudah ada tuh yang pemeriksaan screening ya untuk hepatitis B. Maksudnya adalah supaya dia tahu status hepatitisnya, baik itu B atau C. Itu tadi kan nggak ada gejala, bisa nggak ada gejala, bisa juga kita tidak tahu. Nah, penularan itu bisa dari ibu ke anak. Ibu ke anak ditularkan di plasenta ataupun dia saat lahir. Makanya untuk ibu-ibu yang melahirkan ya, dia hepatitis B dan melahirkan bayi, itu bayinya akan diberikan imunisasi khusus, yaitu yang bersifat imunoglobulin. Seperti apa itu, Dok? Itu vaksin khusus untuk bayi yang ibunya hepatitis B. Iya. Nah, dengan mendapatkan vaksin itu diharapkan penularan dari ibu ke anak itu akan menjadi minimal ataupun negatif. Karena apa? IVA itu dia 90% bisa menularkan. Terlalu tinggi kan? Karena darah plasenta, presentasi itu ibu hamil serentak lah diperiksa untuk mengetahui status hepatitis. Dan kalau memang ada indikasi untuk diobati, insya Allah diobati. Ya, supaya juga tidak menular ke yang lain. Ya. Nah, mungkin ini untuk menjadi perhatian pemirsa juga bahwa memang kita sudah kasus ini sudah darurat begitu ya, Dok. Saking bahayanya, saking mengkhawatirkannya penyakit ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu untuk data kasus terkena penyakit hepatitis di Indonesia, mungkin, Dok, seperti apa? Iya. Jadi dulu tuh ada wabah ya, hepatitis A. Wabah itu kan karena dia fekal oral istilahnya ya, jadi penularannya dari makanan minuman yang terkontaminasi, dari yang memasak dengan tangan tidak bersih, dari air yang terus terkontaminasi hepatitis A. Nah, itu ada namanya endemi ya, jadinya karena hepatitis kuning semua satu tempat, satu asrama misalnya kena. Nah, itu data itu berganti-ganti. Dan dengan mengertinya masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebiasaan hidup yang sehat ya, cuci tangan sebelum makan dan seterusnya, maka penularan itu akan jadi insya Allah berkurang. Tetapi di Indonesia sendiri masih ranking ya, masih dapat ranking bagus untuk kasus hepatitis B dan C, ya, terutama yang B. Ya, B paling banyak yang terjadi di Indonesia, Dok, ya. Angka kematian atau kesakitan juga makin tinggi tentunya, karena ternyata hepatitis B dan C virus itu tidak diam-diam saja di dalam tubuh, tetapi juga merusak. Jadinya bisa istilahnya ada kena liver,
Ya, kalau orang kita di kesehatan sirosis, jangka panjangnya iya bisa menjadi sirosis atau kita sebut lever ya. Kalau orang umum tuh lever, perutnya besar, badannya kurus, perutnya besar, isinya cairan, perdarahan saluran cerna, kuning ya, dan bisa mengarah ke keganasan, misalnya kanker hati. Nah, tentu ini yang membuat kesehatan itu memerlukan biaya nantinya, ya memerlukan biaya yang besar, angka kematian yang tinggi, dan tentu kualitas hidup jadi menurun dengan penyakit ini. Makanya WHO menerapkan suatu slogan bahwa nanti dunia ini akan diharapkan bebas hepatitis di 2030. Nah, Indonesia masih tinggi-tinggi nih. Jadi itu juga membuat angka yang tidak bagus seperti itu, maka digiat-giatkanlah screening ataupun pendidikan mengenai hepatitis virus ini, terutama juga vaksinasi seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika sudah terserang ya dok, meskipun tanpa ada gejala, jika tidak langsung ditangani, dia tidak diam saja dalam tubuh pemirsa, tapi dia akan berkembang menjadi penyakit yang mungkin lebih parah lagi ya dok ya. Nah, berbicara tentang screening dan vaksin tadi itu kan merupakan beberapa langkah pencegahan ya dok ya kalau saya tidak salah. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih screening dan vaksin itu dok? Iya, jadi diharapkan paling tidak seseorang itu kan sebenarnya pada saat bayi dilahirkan dia sudah mendapatkan vaksin. Di Indonesia sendiri kan ada 1 tahun pertama vaksin yang diberikan ataupun menjadi dasar yang diterima ya pada awal. Tetapi pada saat dia dewasa ya dia akan melupakan itu, apa ini kena, apa ini tidak tahu ya. Jadi screening itu maksudnya adalah melakukan pemeriksaan berkaitannya dengan hepatitis B dan C ini adalah melihat apakah ada virus di dalam tubuh. Ya, pemeriksaannya juga tidak lama ya, bisa di ujung jari sini ataupun diambil di ujung jari sini sebentar sekali, ambil dilihat positif atau negatif ya. Nah, mengetahui status ini tentu kita akan menjadi aware. Oh, saya nih misalnya contoh saya hepatitis B, apa yang saya harus lakukan? Orang saya nggak ada keluhan kok, ya kan? Tetapi dengan mengetahui bahwa hepatitis B ini bisa berkembang, bisa menjadi kronik, bisa menyebabkan gangguan hati, gagal hati sampai ke kanker, maka kita harus melakukan pencegahan jangan sampai ke arah situ. Kalaupun sudah ada virusnya di dalam, kita lihat lagi statusnya apakah aktif atau tidak aktif. Ada yang tidak aktif juga. Ada juga yang diam-diam tenang, tapi bisa muncul juga kan, ada beberapa proses bisa muncul. Makanya konsensus nasional ya untuk dokter itu digunakan 3 sampai 6 bulan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dicek di hati ya, fungsi hatinya, struktur organ hatinya ya. Kalau memang dia tenang-tenang saja, tidak diberikan antivirus. Tetapi kalau dia aktif mengganggu ya, cenderung banyak ya dengan pemeriksaan HBV DNA misalnya banyak. Nah, itu dilakukanlah pengobatan antivirus. Nah, tentu saja kita harus hati-hati juga dengan virus yang lain. Yang C ini menjadi masalah tidak seperti B. C itu belum ada vaksinnya. Pencegahannya belum ada. Tetapi Tuhan Maha mengatur ya. Meskipun hepatitis C belum ada vaksin, tetapi pengobatan atau ilmu kedokteran telah memiliki obat yang bisa menyembuhkan hepatitis C. Belum ada pencegah tapi tidak ada pencegah, tapi kalau sampai nggak minta sakit akan diberikan pengobatan yang mana tingkat keberhasilannya bisa sampai 100%. Jadi 90 sampai 100%. Dan dengan hilangnya virus di dalam tubuh, maka tentu komplikasinya juga akan menghilang. Ya, atau tidak ada. Jadi screening dan vaksin seperti itu, dan tentunya untuk mengakses screening dan vaksin ini mudah ya dok ya, tidak mesti dilakukan di tempat-tempat tertentu ya dok. Jadi sebenarnya sambungan yang tadi jadi kalau untuk screening ya kita harus lihat dulu. Kalau yang sudah sakit kan nggak bisa vaksin, ya kan? Tetapi kalau misalnya negatif, alhamdulillah negatif ya. Nah sekarang mau tahu ada tidak kalau virus masuk, ada nggak pertahanan tubuh? Ternyata kalau virus masuk belum tentu kita bisa melawan. Imunnya, ya. Ada imun tertentu. Nah, untuk melihatnya itu kita mau lakukan pemeriksaan anti-HBs. Anti-HBs adalah pemeriksaan darah yang bisa melihat kita ada pertahanan tubuh tidak terhadap
virus tertentu, dalam hal ini virus hepatitis B. Yang C belum ada ya. Nah, kalau sudah ada, misalnya ada pertahanan tubuhnya, kita tidak memerlukan vaksinasi. Tetapi kalau tidak ada atau kurang, kita melakukan vaksin. Oke, berarti untuk waktu yang idealnya ada terjadwal seperti itu ya, Dok, untuk melakukan screening dan vaksin itu. Itu kan ada perbedaankah, Dok, di usia anak-anak dan dewasa untuk vaksin ini? Iya, kalau anak-anak kan dia akan lengkap ya, dari hepatitis A, hepatitis B, kemudian ada polio ya, lengkap ya selama 1 tahun hidup ya. Dan di dewasa juga nanti ada di booster ya. Nah, sekarang kita bicara kalau ada waktu tertentu tidak. Begitu kita tahu status kita, misalnya antinya kurang nih atau antinya tidak ada, anti HBS-nya, kita diminta untuk melakukan vaksin untuk membentuk pertahanan tubuh terhadap masuknya kalau virus-virus hepatitis B-nya masuk misalnya ya. Nah, dengan terbentuknya itu diharapkan bisa melawan. Nah, untuk jadwal vaksin hepatitis B itu bisa dilakukan pada saat itu, kemudian 1 bulan kemudian, setelah itu 5 bulan kemudian. Jadi biar ingat itu saat ini 1 bulan kemudian 6 bulan, jadi 0, 1, 6 bulan ya. Itu biasanya kalau yang 0 pada saat itu kita ada 30-40% bisa terbentuk daya tahan tubuh. Di yang booster kedua atau suntikan kedua yang 2 bulan kemudian itu, 1 bulan kemudian itu, nah itu terbentuknya kurang lebih 60-70. Nah, di vaksin yang ketiga yang 6 bulan diharapkan imunnya itu udah terbentuk lebih dari 90%. Jadi sudah hampir dipastikan bisa menangkal, insya Allah ya, Dok, bisa menangkal virus yang bikin jelek hati dan membuat fungsi-fungsi lain akan jadi terganggu. Iya, kemudian terakhir nih, ketika kemudian ya tidak diminta-minta ini sudah terlanjur terpapar penyakitnya, bagaimana penanganan yang tepat, Dok? Jadi kalau nggak diminta-minta nih, dapat hasil hepatitis B itu, itu yang paling syukur dulu ya. Kita tahu. Bayangin kalau nggak tahu. Didiamkan saja. Iya, yang nggak tahu tuh datangnya dia dengan bengkak perut, muntah darah, buang air besar hitam. Ternyata hati mengalami kemunduran fungsi karena virus hepatitis B atau hepatitis C. Nah, dengan seperti itu tentu kita mengharapkan bagaimana ya pengobatannya, itu agak sulit karena sudah mengalami kegagalan hati. Kita akan menjaga kalau sampai ada tumor, kalau tumornya kecil ada yang diangkat, ada disinar. Kemudian kalau tumornya besar ada diinjeksi, dipakai kemo dan seterusnya. Nah, yang hepatitis B, alhamdulillah tidak bergejala. Itu tadi yang kita minta, tahu dulu statusnya. Apakah dia cenderung aktif atau tidak aktif? Kalau tidak aktif, tenang-tenang saja. Alhamdulillah tidak perlu obat. Tidak ada antivirus yang dikasih ya. Tetapi diharapkan untuk mengontrol kontrol itu 3-6 bulan kemudian ya, berupa pemeriksaan darah, lihat ya fungsi hatinya bagaimana, USG ataupun fibroscan untuk lihat kekakuan hati. Nah, yang tenang itu ya. Nah, kalau yang tidak tenang, ada virus di situ, dia memang nggak kuning tapi aktif banyak lagi ya, dan agresif lagi ya. Nah, itu kita akan lanjutkan dengan pemberian antivirus. Antivirus ini untuk seluruh masyarakat ditanggung BPJS, masuk asuransi dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan antivirus bagi masyarakat Indonesia secara umum. Cuman mungkin ketidaktahuan bahwa ini perlu dilakukan pemeriksaan untuk tahu status hepatitis masing-masing orang. Nah, pengobatannya juga dilakukan dan sesuai dengan anjuran dokter sampai kapan diberikan. Itu. Jadi penanganannya beda-beda ya, tergantung kasus orangnya masing-masing. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, Dok, bisa diberikan closing statement lagi untuk menegaskan kembali kepada pemirsa Has TV di rumah betapa ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu, Dok. Iya, jadi hepatitis merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena hepatitis itu kan bukan sendiri yang sakit, tetapi dapat menularkan untuk orang lain. Dan tentu saja sebagai masyarakat yang penuh tanggung jawab, kita masing-masing harus melakukan pemeriksaan diri sendiri dan mengedukasi misalnya anak, keluarga,
tetangga, teman, sahabat bahwa pemeriksaan hepatitis untuk diri kita sendiri penting untuk mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi. Dan harapannya Indonesia sehat, Indonesia maju, insya Allah. Oke, jadi terima kasih banyak ya, betul-betul bincang-bincang yang sangat edukatif tentunya pemirsa, bahwa kita tahu ternyata hepatitis itu ada beragam jenisnya, dan tentunya pencegahan dan pengobatannya itu juga tergantung dari jenisnya, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama ya dok, karena seperti yang dokter ini katakan tadi, ternyata hepatitis ini bukan hanya menyerang diri kita sendiri, tapi dia berpotensi untuk juga menyerang orang-orang yang di sekitar kita. Nah mungkin sekian diskusi kita pada pagi hari ini, terima kasih banyak kepada dokter ini untuk bincang-bincangnya, dan terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa setia menyaksikan Unhas Sehat, dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Unhas TV untuk menyaksikan berbagai program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.